Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas ajari Abu Jahal mencuri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah. Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, "Betul juga kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku ya?" "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahal kegirangan.
Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun, batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahal. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja. Bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda,
harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan, jawab Abu Nawas. Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur, tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. Wahai Abu Nawas, mana makanannya? Tanya Baginda kembali. Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon, jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya, kata Baginda Raja merasa heran. Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana. Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian.
Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi.
karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas memantati raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah satu seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap raja. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" Tanya Raja. "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, hai Abu Nawas?"
tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunggingkan menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum dan mereka harus rela melepas 100 keping emas untuk Abu Nawas. Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas, suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap, kata salah satu prajurit. Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas merasa heran. Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu, tutur Baginda Raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas, ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu.
Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri.
Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada 2 orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, 2 orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian,
tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat, kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini, tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan, mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda Raja senang mendengarnya, kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Abu Nawas yang suka berbagi uang untuk kaum fakir miskin mulai tergerak hatinya, karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan.
Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Kali ini dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan pengawal penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda Raja, gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Oh, baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga untuk penjaga gerbang istana. Abu Nawas pun masuk istana. Baginda Raja merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda Raja merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Bila hamba diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar perkataan Abu Nawas, bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda Raja berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena seharusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Di hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan.
karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja, kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Memberi makan jubah mewah Abu Nawas. Pada suatu hari, saudagar yang kaya raya akan mengadakan pesta besar dan mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, tentu yang diundang dari golongan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, tapi ia diundang ke pesta tersebut. Dengan senang hati Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Setelah langit mulai gelap, Abu Nawas bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah saudagar kaya, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang memakai jubah kebesarannya, dan para tamu yang datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, Abu Nawas yang memakai jubah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas dengan kecewa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi, kali ini ia memakai jubah yang bagus dan indah. Berbeda dengan sebelumnya, tuan rumahnya menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas dipersilahkan duduk di depan meja yang besar dan penuh hidangan mewah bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas malah membuka jubahnya dan ia letakkan di atas hidangan itu. Kemudian berteriak, "Hei jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah saudagar kaya. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Tadi, waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi saat aku kembali dan memakai jubah mewah, aku disambut dengan ramah, dipersilahkan duduk dan makan. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan aku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika, tuan rumah si saudagar kaya pun tersadar dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas menyadarkan pengemis. Sobat Radio Malam, salah satu perhatian Abu Nawas terhadap pengemis adalah pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Begini kisahnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun,
Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang. Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Karena dia orang yang rajin, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas dan tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaan yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab sang pengemis. "Waduh, itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara. Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah, sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara. "Wahai penjaga,
Saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting, kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini di hadapan Abu Nawas dan istrinya kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya, "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Itulah cerdiknya Abu Nawas, meski di dalam penjara, ia masih bisa membajak ladangnya. Tidak pernah akur dengan tetangga, Abu Nawas saling ejek di tempat acara syukuran. Cerita lucu Abu Nawas kali ini melibatkan tetangganya yang bernama Abu Jahal. Bermula dari setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahal yang paling rakus. Tanpa malu ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan Abu Jahal pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahal. Hal ini ternyata sudah sering terjadi. Dimanapun tempat mengadakan acara pesta, Abu Jahal menunjukkan sifat rakusnya. Disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahal yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalasnya. Sampai pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahal. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahal pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ tampak juga Abu Nawas yang sedang mengobrol bersama tamu lainnya. Sembari menunggu hidangan yang akan disajikan, Abu Jahal menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahal, Abu Nawas pun menyapanya. "Hai Abu Jahal, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama," celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahal tetap tenang. Ia tidak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahal yang biasanya paling pertama mengambil makanan memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas, terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya.
Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahal untuk membalas dendam. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai sangat bersemangat untuk menghabisi sopnya," olok Abu Jahal. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahal. Sementara Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu paling pertama dan yang paling banyak memakannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan mereka tertawa lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahal seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi.
Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan, jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya, Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya, balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami, ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini, celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda.